Nggak ada comment center, nggak ada comment center. Saya dilantik 15 April 2020, kemudian 2021 tanggal 24 Agustus kita resmikan comment center. Ada sebuah ruangan mungkin setengah dari ini atau 3/4 dari ini, ada layar besar di situ 2 meter kali 7, 4,6 juta pekerja migran yang sekarang sedang bekerja di luar negeri itu by name, by address, siapa mereka, berasal dari kampung mana, sedang ada di negara apa, dikirim kapan, berakhir kontrak kapan, dikirim melalui skema apa, apakah G2G, P2P, gajinya berapa, tinggal di mana, titik koordinatnya. Itu terdetek oleh negara. Ini bukti bahwa transformasi sedang berjalan, perubahan besar sedang dikerjakan, negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi nanti pas kalian terbang, ya itu udah langsung tercatat, muncul namanya. Misalnya terbang nih 300, masuk pada hari itu, 300. Si A, si B, si C, alamatnya dari mana, kan ada KTP. Ya, nanti tinggal di mana, majikannya siapa, ketahuan. Perjanjian kerjanya apa, gajinya berapa, ketahuan semua. 15 tahun badan ini nggak punya itu. Jadi kalau dulu negara mau melindungi, gimana mau memberikan perlindungan? Negara nggak tahu jumlahnya atau siapa di mana. Sekarang kita mengetahui. Nah, saya ingin mengawali kenapa bicara jumlah pekerja kita. Sekarang muncul lagi isu yang terus direproduksi. Ini berkaitan dengan kasus Morowali kemarin, seperti itu ya, bukannya ya. Udah isi videonya memang disesatkan, seolah-olah tenaga kerja Cina menganiaya tenaga kerja Indonesia, itu bohong. Tambah lagi produksi sebagaimana yang tahun lalu juga 2 tahun lalu terjadi. Indonesia diserbu tenaga kerja asing, Indonesia diserbu tenaga kerja Cina. Nah kalau udah muncul hoax seperti itu tandanya Pilpres sudah dekat. Ya. Saya ingin bicara data sebagai kepala badan. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia itu 74.000. Di tengah 270 juta rakyat Indonesia. Orang asing yang kerja di Indonesia itu 74.000. Orang Cinanya yang bekerja di Indonesia dari 74.000 itu 43.000. Sekarang kita bandingkan. Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang datanya ada di comment center 4,6 juta. Bayangin jauhnya tuh, orang asing bekerja di negara kita ya 74.000. Orang Indonesia bekerja di luar negeri berapa jumlahnya? 4,6 juta. Sekarang spesifik, kita apple to apple. Orang Cina, asal Cina bekerja di Indonesia tadi berapa jumlahnya? 43.000. Orang Indonesia kerja di daratan Cina, Taiwan daratan Cina 280.000 orang Indonesia kerja di Taiwan. Yang kerja di Hong Kong daratan Cina 160.000. Coba total 280.000 di Taiwan tambah 160.000 di Hong Kong, total berapa? 440.000. Jadi orang Indonesia bekerja di Cina, daratan Cina 440.000, orang Cina kerja di Indonesia 43.000. Jadi kalau ini diproduksi sebagai kebohongan, motifnya politik, ya hanya ingin mendelegitimasi pemerintah, membuat kegaduhan, tambah lagi usir orang Cina dari Indonesia, nanti orang Cina di sana juga marah, usir orang Indonesia dari Cina, mampus kita. Nanti muncul sentimen Korea, usir orang Indonesia dari Korea. Benar nggak? Dalam hubungan dunia antar negara, hubungan internasional, itu sebuah konsekuensi bahwa orang kita bisa bekerja di luar negeri, orang dari luar bisa bekerja di kita. Sekarang saya tanya,
Kalau kalian masuk ke Korea, ada aturannya enggak? Ada aturannya. Sama orang Cina, orang luar masuk ke Indonesia, ada aturannya. Kita masuk ke Korea ketat enggak? Sama orang asing mau masuk sini ketat aturannya. Memangnya pemerintah kita ini bodoh? Enggak. Memangnya pemerintah kita ini pengkhianat apa? Nah ini hati-hati. Saya harus mengawali dengan masalah ini karena ini lagi rame di video-video yang sengaja diviralkan. Tapi sebagai orang cerdas kita udah tahu kalau udah muncul hoax seperti itu, berita-berita bohong seperti itu, tandanya pilpres sudah dekat. Nanti isu komunis lagi, isu PKI lagi, selalu begitu. Padahal kita ini sedang berjuang menjadi negara besar, bagaimana kita cepat maju, kemudian tantangan-tantangan diantisipasi, kemudian ada strategi kita menghadapi semua itu. Kita baru melewati pandemi COVID 2 tahun kurang lebih ya. Perang Ukraina, Rusia belum selesai. Dampaknya apa? Situasi global secara ekonomi melahirkan krisis di negara-negara. Dan kalau kalian ini berpendidikan, sehingga saya harus bicara seperti ini. Apa dampak yang dialami oleh negara luar? Inggris. Kita tuh waktu sekolah dulu, waktu SD, SMP, kalau bicara negara Eropa, sekelas Inggris lah. Seolah-olah di kepala kita itu negara besar, negara hebat. Kita ini nggak ada apa-apa kan gitu ya. Ternyata Inggris itu nggak ada apa-apanya. Karena COVID, kolap ekonominya, krisis kepemimpinan, 2 kali pergantian kepemimpinan Perdana Menteri cepat, nggak mampu menangani ekonomi. Saya tahu keluarganya sukses, bekerja sukses, itu yang salah. Ada yang masalah punya orang tua nggak di sini? Coba nggak tangan. Yang masih punya orang tua? Masih ya. Yang tinggal satu, ada bapak ibu. Yang nggak ada dua-duanya. 1, 2, terus 3, 4, 5, 6, 7 sama saya. Saya sharing kan, bersyukur kalian masih punya bapak ibu, bersyukur masih memiliki salah satunya. Saya tidak memiliki lagi kedua-duanya. Saya punya pengalaman hidup yang ingin saya share. Saya merasakan menjadi manusia yang memiliki penyesalan seumur hidup yang ini tidak mungkin terbayarkan sampai saya meninggal bahkan. Ada ceritanya, saya anak nakal dulu di Bandung, SMA tertunda kelulusan hampir 3 tahun karena nakal, sering tawuran, sering ditransfer untuk tawuran antar sekolah. Ya. Kemudian dibuanglah saya ke Sulawesi Utara dari Bandung. Yang membawa proses pembuangan itu ibu, padahal saya punya kakak laki-laki, bapak saya laki-laki. Yang membawa menenteng saya dari Bandung naik bus ke Tanjung Priuk naik kapal Kambuna. Ya. Perjalanan ke Sulawesi Utara ke Pelabuhan Bitung berapa hari? 5 hari 5 malam. Dibuang saya. Tahun 86. Dibuang. Enggak bisa kita bayar kamar ABK, kita hanya tidur di Selasa pakai tingkat. Saya dan ibu saya 5 hari 5 malam kapal laut. Nggak mungkin juga bayar pesawat, nggak mampu di jalan itu. Tiba di Bitung 1 bulan saya di Manado. Kebetulan saya punya kakak di sana, menikah dengan orang Manado. Dia camat di salah satu kabupaten yang kabupaten itu berbatasan dengan Filipina. Jadi dari Manado 1 hari 1 malam lagi, hampir 2 malam ke laut naik kapal kayu. Waktu itu belum ada kapal besi maupun kapal dari berbahan fiber. Dengan ibu 1 bulan, ibu saya alasan pamit ke Manado, padahal pulang berikutnya ke Bandung. Naik kapal lagi. Saya mengalami proses pembuangan. Yang saya sadar ternyata tidak ada orang tua yang jahat. Prosesnya dibuang tapi niatnya baik. Ternyata surat-surat pindah sekolah sudah diurus. Masuk kelas 2 SMA, Kecamatan Nirung, Kabupaten Talaut. Survive saya karena merasa sendiri. Lulus SMA, saya balik Manado, dapat di kampus Universitas Samratulangi.
Nakal saya kampung Nabi, tapi nakal di urusan yang lain. Saya sering mimpin demo-demo dan sebagainya, mengadvokasi rakyat yang digusur dari tanah-tanahnya, dari rumahnya, yang konflik dengan perusahaan, konflik dengan tentara. Akhirnya sebelum Soeharto jatuh, saya bergabung dengan teman-teman aktivis di Jakarta. 98 terlibat dalam penggulingan Soeharto, 98 reformasi, 99 pemilu diawali era reformasi. Saya direkrut salah satu partai karena melihat saya aktivis saat itu, punya basis massa yang saya sering dampingi, kasus-kasus tanah, kasus-kasus hukum. 99 masih mahasiswa terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, langsung provinsi loh, enggak kabupaten. 3 periode terpilih di Sulawesi Utara. Setelah itu dipercayakan lagi 2014 saya menjadi senator DPD RI dan Sulawesi Utara. Apa pengalaman hidupnya? Ketika saya terpilih menjadi anggota DPR, labelnya kan pejabat. Ada kerinduan saya, gaji pertama saya ingin beliin sarung buat ibu saya, kain agar dipakai Idul Fitri. Saya ingin beliin baju koko, kupiah buat bapak saya agar dipakai Idul Fitri. Tidak bisa saya lakukan karena sebelum pemilu kedua orang tua saya sudah tidak ada. Anda mau hebat apapun, Anda punya gaji, jabatan, pekerjaan, kekayaan, apa artinya? Ketika sesen pun tidak pernah dinikmati oleh orang tua kita, Anda pasti akan menyesal seumur hidup. Dan itu saya rasakan. Oke, orang tercinta kita menikmati itu. Oke, istri kita menikmati itu. Oke, anak kita menikmati itu. Mereka punya hak. Tapi akan selalu ada ganjalan dalam hidup ketika Anda diam, Anda merenung, menjelang tidur, saat sholat. Itu menjadi gangguan yang terus menerus. Ya Allah, kenapa 1 sen saja rezeki yang Kau berikan pada aku melalui jabatan yang ada pada aku itu tidak pernah dinikmati oleh ibu maupun bapak, kecuali dalam waktu tertentu saya ziarah kubur orang tua saya. Hanya yang bisa dilakukan. Sehingga jaga niat kalian, dekat peluk erat-erat itu. Ingat pesan orang tua, mereka adalah orang-orang terdahsyat dalam kehidupan kita. Jangan hianati mereka. Mumpung masih ada orang tua, berbaktilah terus pada mereka, minimal dengan doa-doa yang kita alirkan untuk kesehatan mereka. Ada rezeki tanpa diminta, mungkin jika rindu lakukan itu, mumpung mereka masih hidup. Jangan nanti sampai Korea terpengaruh dengan lingkungan. Tiba di Korea karena budaya berbeda, kita ikut, kemudian juga kabur. Ini banyak yang kabur. Kemarin 300-an Mbak ya. Dari 12.000 kemarin yang kita berangkatkan 2020, ada 300 yang kabur. Hati-hati ya, kita akan tegas lagi nih. Gini, akan dikeluarkan peraturan nanti, jika kabur terlibat masalah hukum, kan pasti ada masalah hukum. Kita akan usulkan ke imigrasi, paspornya di ban selama 5 tahun. Anda boleh kabur, pulang ke Indonesia 5 tahun, Anda nggak bisa keluar negeri. Tidak bisa diterbitkan paspor. 2 bulan kemudian saya dipanggil lagi ke istana dong. Bertiga saya ngobrol, 1 jam 20 menit. Presiden, saya, Pak Pratikno, Panas-Seknek. Beliau mulai. Kalau tadi waktu pelantikan karena singkat hanya bicara seperti itu, di bulan April, bulan Juni, 2 bulan kemudian, beliau udah, Mas, mereka ini kan pahlawan devisa. Mas kan tahu, 159,6 triliun setiap tahun yang disumbangkan PMI pada negara. Nah, kalian harus tahu loh, kenapa kalian disebut oleh Pak Jokowi pahlawan devisa? Kenapa Pak Jokowi perintahkan kepada saya, Mas, berikan perlakuan hormat pada mereka. Mas, saya nggak tahu lagi ada masalah-masalah di bandara, mereka terlantar keleleran. Karena apa? PMI penyumbang devisa 159,6 triliun. Kalian itu orang-orang penting, orang hebat bagi negara. Kalian harus bangga dengan kuota itu. Jangan kayak dulu menjadi PMI datang ke bandara melintir sembunyi gitu, ya, nggak percaya diri. Jangan, itu salah. Kalian tidak boleh terpengaruh dengan berita-berita ada PMI yang diperkosa, ada PMI yang dianiaya, ada PMI yang cacat secara fisik, ada PMI yang meninggal dikirim jenazahnya 1 hari yang kedua.
PMI yang dipukuli di atas kapal, jenazahnya dibuang di tengah laut, sering kan? Itu dialami oleh mereka yang korban penempatan tidak resmi. Kalian beda, kalian orang terdidik, ya, kalian mendaftar atas inisiatif sendiri, bukan dimobilisasi. Kalian mengikuti pendidikan dan pelatihan bahkan pembekalan. Kalian ahli terampil di bidang pekerjaan, fishing dan manufaktur. Kalian jelas memiliki dokumen lengkap. Kalian adalah duta negara, duta bangsa, wajah Indonesia di negara-negara penentu. 159,6 triliun bro, bukan uang kecil. Itu yang dimakan oleh kami juga dalam bentuk gaji, dalam bentuk fasilitas oleh para pejabat di negara ini. Kalian tuh penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Dulu kan kalau waktu sekolah migas gitu kan. Penyumbang devisa pertama, kedua tuh kalinya. Gimana nggak keren? Sehingga apa perintah Presiden Mas? Itu kenapa ya selalu terlantar, keleleran? Kan dulu gitu. Nyari petugas nggak ada. Orang tiba di bandara diperas oleh oknum-oknum tertentu. Itu presiden loh. Bayangkan detil. Ya kita aja punya intelijen, apalagi presiden kan. Apa perintahnya Mas? Saya nggak mau lagi ya, dengar mereka terlantar. Menjelang terbang sekian jam. Kan itu ya. Atau kayak biasa terbang jam berapa malam kan? Malam terbang tuh. Kalian jam 6 udah di bandara, jam 11 terbang 5 jam ngapain? Gitu kan? Keleleran, mojok di mana, duduk di emperan. Presiden nggak mau lihat itu. Sehingga apa perintah beliau Mas? Siapkan lounge untuk PMI. Lounge tahu nggak lounge? Lounge itu tempat istimewa, mebelnya barang-barang mahal, nyaman, AC-nya. Yang masuk lounge selama ini siapa? Anggota DPR, orang-orang kedutaan besar, menteri, ya para gubernur, kalau keluar dari itu. Sehingga di orang-orang kaya hanya tinggal gesek kartu kredit. Sekarang derajat kalian dinaikkan oleh Presiden. PMI mendapatkan fasilitas loan seperti orang-orang terkaya. Mana orang terkaya? Jakarta, ya ini Jakarta ya. Ya, mana foto-foto lainnya Jakarta? Mana ada foto lainnya Jakarta? Ini Jakarta, lihat, ya. Nih teman-teman kalian. Kemudian kita sudah tambah. Kemarin Desember hari Minggu kita tambah 5 lounge. Di luar Soekarno-Hatta, Ahmad Yani Semarang, Juanda Surabaya, Mataram, NTB, dan Pasar Bali, Kuala Namu Medan. Lounge dan fast track untuk pekerjaan. Oke, ya, Juanda, Juanda. Ini Soekarno-Hatta, Juanda, ya. Ini lounge untuk PNI. Bahkan lounge yang lain itu nggak sebagus lounge kita, maaf. Nih, ini Surabaya, kemudian oke, Ngurah Rai Bali, ini teman-teman PMI di dalam. Oke, terus Ahmad Yani Semarang, kemudian Bandara Kuala Namu, Medan, terakhir Bandara Mataram ya. Oke, dan Pasar Bali, kelewatan. Dan Pasar Bali no? Ngurah Rai. Nah ini, oke. Dan fast track, apa Presiden katakan, Mas? Itu ibu-ibu kalau pulang dari luar negeri kasihan popor, ransel di belakang punggung, popor tangan kaki, tangan kanan, mungkin oleh-oleh belanja, barang-barang pemberian majikan. Antri, kalian sering ke bandara kan? Kalau masyarakat umum kan antri, berdesak-desakan. Padahal ada jalur khusus loh, itu ofisial diplomatik wilayah. Ofisial diplomatik itu siapa? Orang wakil menteri yang DPR. Kalau ke luar negeri tiba, ofisial diplomatik. Jalur khusus, tidak disampaikan umum. Apa perintah Presiden Mas? Samakan dengan ofisial diplomatik. Berikan fast track untuk PMI. Kalian dapat fasilitas fast track jalur khusus. Mana fast tracknya? Ini. Oh, kita zoom, lihat fast tracknya. Ya, zoom yang tadi. Ya, karpet warna biru, fast track, tidak boleh dicampur dengan penumpang umum, tidak boleh berdesak-desakan yang membuat kesel marah ya saat pelayanan. Lihat karpetnya bertuliskan VVIP, pekerja migran, fasilitas yang istimewa untuk kalian, penghormatan negara, presiden untuk kalian. Saya kan pelaksana perintah presiden, pembantu presiden. Ini, oke, jadi kalian udah nyaman sekarang.
Ya nggak perlu desak-desakan. Kalau masih lama ya udah mampir di Lon. Tiba dari luar negeri ini, BBM Yayang masih jauh, masih di tol, yang mampir, ya di Lon. Nggak perlu bingung, sudah ada petugas di sana ya 24 jam. Kalau kalian mau nanya sesuatu, informasi dan sebagainya. Dulu boro-boro tiba di Indonesia diperas oleh oknum-oknum tertentu, ditodong, dipalak oleh oknum-oknum tertentu, ya, digiring, udah wajah-wajah feminin, giring. Anda harus naik bus ini, Anda harus naik kendaraan ini, mau kemana? Lampung, Malang, Semarang, Bali, Surabaya. Gila apa? Itu bisnis mereka saat itu. Harganya tinggi dan banyak peristiwa di dalam bus dikasih suruh nambah lagi jika tidak diturunkan tengah jalan. Jahat. Merendahkan martabat PMI. Coba kalau masih terjadi sekarang, kalau nggak sadar lagi sama kali ini satu-satu. Ya. Kalau ada yang berani, kalau